Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan praktis membuat presentasi dengan AI PPT. Pada bagian awal, Anda perlu membuka browser di laptop Anda, lalu masuk ke website. Jika sudah masuk ke dalam website AI PPT, Anda bisa klik mulai sekarang. Lalu langkah kedua, Anda dapat login dengan akun Google atau email serta kata sandi. Pada bagian ketiga, Anda akan diarahkan ke halaman utama. Terdapat beberapa pilihan fitur untuk membuat presentasi. Selanjutnya, masuk untuk memilih. Di bagian ini akan tertera tulisan buat dari topik. Berikutnya, masukkan prompt, contoh literasi digital di keluarga. Agar lebih lengkap dan spesifik, bisa menambahkan poin-poin penting seperti pengertian, peran, manfaat, dampak, dan lain-lain. Setelah itu, Anda akan memulai meninjau dan mengedit kerangka otomatis. Untuk mengedit kerangka, pastikan isi kerangka sudah sesuai dan klik tombol pesawat kertas di pojok kanan bawah, lalu sistem AI akan bekerja beberapa saat untuk membuat kerangka presentasi secara otomatis. Pada tahap ke-6, pilih tema sesuai dengan tujuan presentasi. Setelah memilih tema, Anda bisa mengklik tombol buat PPT yang berada di pojok kanan bawah. Setelah itu, sistem secara otomatis akan menggabungkan kerangka materi, desain tema, dan gambar AI menjadi satu file lengkap dengan bentuk slide. Setelah hasil PPT dibuat, Anda bisa mengecek dengan teliti di layar Anda apakah isi slide sesuai, tulisannya mudah dibaca, dan gambarnya sudah sesuai dengan materi. Setelah template selesai dibuat, template tersebut masih bisa diedit kembali sesuai kebutuhan. Teks dapat diubah, gambar bisa ditambahkan, dan elemen desain lainnya juga dapat disesuaikan agar tampilan presentasi menjadi lebih menarik. Pertama, buka website AI PPT, lalu pilih template presentasi yang akan digunakan. Setelah template terbuka, masuk ke halaman editor. Di bagian kiri terlihat susunan slide yang bisa diedit satu persatu. Pada slide pertama, ubah judul presentasi menjadi literasi digital di keluarga, seperti peran dan tantangannya, lalu sesuaikan juga teks kecil di bagian bawah. Selanjutnya, masuk ke slide isi, lalu ganti judul sesuai materi yang akan dibahas. Tambahkan gambar pendukung melalui menu gambar, setelah itu atur ukuran dan posisinya agar tampil lebih rapi. Pada bagian materi, ganti teks bawaan dengan penjelasan tentang pengertian, manfaat, peran, dan tantangan literasi digital dalam keluarga. Jika ada icon atau elemen yang kurang sesuai, pilih lalu ubah agar lebih cocok dengan template presentasi. Lanjutkan pengeditan pada slide berikutnya dengan cara yang sama, yaitu menyesuaikan judul, isi teks, gambar, dan tata letak.
Setelah semua slide selesai, cek kembali keseluruhan presentasi agar isi dan tampilannya tetap konsisten. Kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu literasi digital penting di keluarga untuk membentuk anak yang kritis, beretika, dan aman dalam menggunakan teknologi. Masih ada tantangan seperti kurangnya pengawasan, bisa diatasi dengan pendampingan dan contoh dari orang tua. Jika digunakan secara bijak, manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Pada bagian akhir, terdapat tahap mengunduh file PPT. Jika hasilnya telah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, dengan klik tombol unduh. Namun, dalam fitur unduh diharuskan untuk berlangganan atau berbayar. Alternatif yang bisa digunakan, yang pertama, mengklik tombol berbagi untuk menyalin dan membagikan tautan presentasi. Adapun dengan kesimpulan dari penggunaan AI PPT ini, AI PPT sangat efektif dan efisien untuk mempercepat proses pembuatan presentasi, namun tetap memerlukan sentuhan manusia agar hasilnya maksimal. Saran yang bisa digunakan yaitu AI PPT sebagai alat bantu untuk membuat draft awal dan struktur, lalu lakukan penyempurnaan manual agar konten lebih spesifik, akurat, dan sesuai dengan gaya penyampaian Anda. A few moments later.